Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam majelis ilmu kita rutin setiap Jumat malam Sabtu. Mudah-mudahan menjadi amal soleh kita semuanya dan memudahkan langkah kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada teladan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, sahabat, tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Semoga kelak yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat Rasulullah atas izin Allah. Amin Allahumma amin. Baik, melanjutkan materi sebelumnya, hadis arba'in yang ke-13 tentang ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam bingkai Islam. Kita telah membahas pada pertemuan sebelumnya bahwa seorang mukmin dengan mukmin lainnya itu adalah bersaudara. Bahkan mukmin satu dengan mukmin yang lain itu bagaikan satu tubuh. Nah, ketika satu tubuh berarti ketika ada saudara kita yang seiman itu sakit, ya kita hendaknya juga merasakan sakit. Nah, kemudian sesama mukmin itu juga seperti sebuah bangunan yang saling menguatkan. Jadi al-mu'minu lil mu'mini kal bunyan. Sesama muslim itu seperti sebuah bangunan. Ya syuddu ba'duhu ba'dun, yang mana sebagian menguatkan sebagian yang lain. Nah, ini hakikat sebuah ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan yang dibangun di atas bingkai Islam, yaitu seolah-olah ya sesama muslim, sesama mukmin itu satu tubuh. Ketika ada saudara kita yang sakit, ya hendaknya kita juga merasakan sakit ya. Ketika saudara kita merasa senang ya mendapatkan anugerah dari Allah, maka kita hendaknya juga ikut merasa senang dan bersyukur. Nah, kemudian ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam bingkai Islam ini memiliki banyak keutamaan. Ya, memiliki banyak keutamaan atau banyak fadilah. Di antaranya yang pertama adalah merasakan manisnya iman. Jadi orang yang bisa mempraktikkan ukhuwah Islamiyah atau persaudaraan dalam bingkai Islam, maka dia akan merasakan manisnya iman. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, beliau menyampaikan bahwa ada 3 orang yang bisa merasakan manisnya iman. Di antara 3 orang tadi itu adalah ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Jadi mencintai seseorang ya, yang mana dia tidak mencintainya kecuali karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mencintai orang lain dan cintanya itu dibangun karena Allah, bukan karena yang lain. Bukan karena orang tadi memiliki banyak materi kemudian mencintai orang tersebut, tapi karena orang itu adalah satu iman ya, seiman dan seagama, maka kemudian dia mencintainya ya. Ayyuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah, yaitu mencintai orang yang mana cintanya itu hanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah mereka berada dalam naungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi di antara keutamaan ukhuwah Islamiyah itu adalah
berada dalam naungan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang saling mencintai sesama saudaranya muslim dan itu dilakukan karena Allah Subhanahu wa taala, maka mereka akan mendapatkan naungan atau pertolongan dari Allah. Ya. Hal ini sebagaimana dalam sebuah hadis qudsi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ainal mutahabbuna bi jalali." Ya. Ainal mutahabbuna bi jalali. Di manakah orang-orang yang saling mencintai karena keagunganku? Al yauma udzilluhum fi dzilli yauma la dzilla illa dzilli. Pada hari ini, maksudnya adalah pada hari kiamat nanti, aku akan memberikan naungan kepada mereka dengan naunganku pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naunganku. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mencari-cari nanti ya di hari kiamat. Di manakah orang-orang yang dulu ketika di dunia itu saling mencintai karena aku? Pada hari ini aku akan memberikan pertolongan kepada mereka. Aku akan memberikan naungan kepada mereka. Yang mana tidak ada naungan pada hari ini kecuali naunganku. Nah, ini terjadi ketika di padang mahsyar nanti, di mana kondisi matahari itu dekat dengan kepala. Ya, di mana orang-orang itu saling membutuhkan pertolongan dan tidak ada yang menolong kecuali amalan mereka. Nah, salah satu yang bisa menolong kita pada kondisi seperti itu, kondisi yang sangat panas, ya, yang mana ada sebagian orang itu yang nyaris tenggelam oleh keringatnya sendiri. Ya, pada hari itu, ya, tidak ada yang bisa menolong kita kecuali amalan kita. Nah, salah satu amalan yang bisa menolong kita nanti adalah ketika kita di dunia itu saling mencintai sesama muslim, ya, dan cinta kita itu kita bangun karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah mencari-cari di manakah orang-orang yang dulu ketika di dunia itu saling mencintai karena aku akan berikan pertolongan kepada mereka. Nah, ini ya, ini keutamaan ukhuwah Islamiyah. Kemudian yang ketiga adalah mereka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, mereka mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu berfirman dalam sebuah hadis qudsi, haqqat mahabbati lilladzina yatazawaruna min ajli. Berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling mengunjungi karena aku. Ya, berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang dulu ketika di dunia itu saling mengunjungi karena aku. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatahabbuna min ajli. Berhak mendapatkan cintaku orang-orang yang saling mencintai karena aku. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatabadzaluna min ajli. Dan berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling berkorban karena aku. Wa haqqat mahabbati lilladzina yatanasaruna min ajli. Dan berhak mendapatkan kecintaanku orang-orang yang saling menolong karena aku. Hadis riwayat Hakim. Jadi dalam hadis ini, dalam hadis qudsi ini Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa orang-orang yang saling mengunjungi karena Allah itu akan mendapatkan kecintaan Allah. Orang-orang yang saling mencintai karena Allah akan mendapatkan kecintaan Allah. Orang-orang yang saling berkorban, ya, karena Allah, maka dia akan mendapatkan kecintaan Allah. Dan orang-orang yang saling menolong karena Allah, mereka juga akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini janji Allah kepada orang-orang yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah mereka termasuk ahli surga. Ini keutamaan yang keempat dari ukhuwah Islamiyah, bahwa mereka nanti akan masuk ke dalam surga. Hal ini disampaikan oleh baginda Agung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
dalam sebuah hadis riwayat Tirmidzi, man 'ada maridun, barang siapa yang menjenguk orang sakit, auzaru akhon lahu fillahi, atau mengunjungi saudaranya karena Allah Subhanahu wa taala, nadahu munadin, maka ada malaikat yang berseru. Jadi ketika ada orang menjenguk orang sakit atau orang mengunjungi saudaranya dan itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka ada malaikat yang berseru, bi antibta, ya, berbahagialah engkau, wa taba mamsaka, ya, dan berbahagialah dengan perjalananmu, wa tabawwa'ta minal jannati manzila, dan engkau telah mendapatkan satu tempat di dalam surga. Nah, ini salah satu fadilah, ya, orang yang yang menjenguk orang sakit atau mengunjungi saudaranya dan itu dilakukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata Allah, ya, orang tadi akan mendapatkan satu tempat di dalam surga. Padahal kan itu kita lakukan dalam waktu yang enggak lama, ya. Menjenguk orang sakit itu enggak sampai berjam-jam, hanya sebentar. Atau mengunjungi saudaranya, ya, saling mengunjungi, ya, itu dilakukan ikhlas karena Allah, ya, bukan karena yang lain, ya, bukan karena orang tadi itu banyak harta, ya, bukan, tapi itu dilakukan murni karena Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Rasulullah, orang seperti ini, ya, orang seperti ini telah mendapatkan satu tempat di dalam surga. Kemudian yang kelima, termasuk amalan yang paling mulia. Termasuk amalan yang paling mulia. Dalam sebuah hadis riwayat Mu'ad radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, bahwasanya Mu'ad ini pernah bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengenai iman yang paling utama. Ya, mengenai iman yang paling utama. Kemudian Rasulullah menjawab, antuhibba linnasi ma tuhibbu linafsik. Iman yang paling utama itu adalah engkau mencintai orang lain, ya, engkau mencintai kebaikan yang ada pada orang lain, ya, ma tuhibbu linafsik, sebagaimana engkau mencintai untuk dirimu sendiri. Wa tukrihu lahum ma tukrihu linafsik, dan engkau membenci keburukan yang ada pada diri orang lain sebagaimana engkau membenci keburukan itu untuk dirimu sendiri. Ya, hadis riwayat Ahmad. Nah, ini keutamaan ukhuwah Islamiyah yang kelima, yaitu bahwasanya ukhuwah Islamiyah itu adalah termasuk amalan yang paling utama. Jadi membangun rasa cinta dan rasa benci, tapi itu dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, ini akan mendapatkan banyak keutamaan, ya, akan mendapatkan banyak fadilah dan keutamaan dari apa yang kita lakukan. Sekali lagi bahwa sesama muslim itu bersaudara, sesama muslim itu bagaikan satu tubuh, maka ketika ia sakit, kita juga merasakan sakit. Dan ini tidak dibatasi pada tempat, pada satu jamaah, bahkan pada satu negara. Tapi meskipun saudara kita itu ada jauh di sana, ya, di Palestina, di Suriah ataupun yang lain, ketika mereka adalah orang-orang muslim, maka mereka adalah saudara kita. Dan ketika mereka mendapatkan suatu hal yang menyakitkan, maka hendaknya kita juga merasakan sakit yang sama. Dan ketika mereka mendapatkan suatu kebahagiaan, suatu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kita juga merasakan senang dan bersyukur atas apa yang mereka dapatkan ini. Nah, ini adalah hakikat sebuah persaudaraan yang dibangun di atas nilai-nilai keislaman atau ukhuwah Islamiyah. Mudah-mudahan kita bisa mempraktikkan ukhuwah Islamiyah ini dalam kehidupan kita, sehingga kita mendapatkan beberapa keutamaan yang sudah dijanjikan Allah dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.